Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan yang lalu, yaitu menganalisis kebahasaan. Pada pertemuan yang lalu, Anda sudah menganalisis isi sebuah novel. Berikut tentang analisis kebahasaan novel. Tentu saja, kalau Anda ingin membaca novel atau menganalisis novel, Anda akan membaca novel terlebih dahulu. Dan novel tersebut Anda dapat baca di perpustakaan atau Anda beli sendiri dari toko buku dan meminjam orang lain mungkin, atau Anda juga bisa membuka dari Wattpad di internet. Baiklah, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, untuk menganalisis kebahasaan novel, berikut ini kita akan mempelajari tentang bahasa dalam novel. Pada dasarnya, di semester 1 Anda sudah memahami tentang analisis kebahasaan novel sejarah. Ada perbedaan antara kebahasaan novel sejarah dan novel. Dalam novel, ada 3 hal bahasa yang dipelajari. Dalam hal ini adalah bahasa sehari-hari, gaya bahasa atau majas, dan peribahasa. Bahasa sehari-hari biasanya memiliki makna denotasi, yaitu kata-kata atau kalimat yang digunakan memiliki makna sebenarnya. Bahasa sehari-hari adalah bahasa percakapan yang digunakan oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Bahasa sehari-hari dapat dipengaruhi oleh bahasa daerah yang digunakan masyarakat setempat. Misalnya, bahasa dalam novel tersebut dimasukkan unsur bahasa Jawa atau bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan sebagainya. Contoh, gue sudah tahu maksud lo. Kata gue dan lo itu berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Betawi. Selanjutnya, selain bahasa sehari-hari, dalam novel kita jumpai majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis atau pembicara dalam mengekspresikan ide atau gagasan dan pengalamannya untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengar. Majas dipakai pengarang untuk memperindah dan menghidupkan suasana cerita dalam novel. Ada banyak jenis majas yang terbagi atas 4 bagian besar, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yang tergolong majas perbandingan adalah personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, eufemisme, metonimia, simil, alegori, sinekdok, dan simbolik. Sedangkan majas pertentangan meliputi hitotes, paradoks, antitesis, kontradiksi, dan interminis. Majas sindiran meliputi ironi, sinisme, dan sarkasme.
Dan yang tergolong pada majas penegasan adalah pleonasme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Semua jenis majas ini sudah Anda pelajari sejak dari SMP atau MTS. Dan pada kelas 11, Anda juga sudah belajar tentang cerpen. Pada dasarnya, bahasa dalam cerpen sama halnya bahasa dalam novel. Jadi, silahkan nanti Anda membaca lagi dari buku-buku sastra atau dari internet tentang majas-majas tersebut. Baiklah, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, selain majas dan bahasa sehari-hari yang digunakan dalam novel, terdapat juga peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Peribahasa adalah kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan. Banyak jenis peribahasa. Dalam hal ini meliputi 1. Pepatah, yaitu peribahasa yang berisi nasihat. Contoh, belakang parang bila diasah akan tajam juga. Artinya, orang yang bodoh bila mau belajar akan pandai juga. Berikutnya adalah perumpamaan. Perumpamaan adalah perbandingan dua hal atau dua benda menggunakan kata pembanding. Yang dimaksud kata pembanding yaitu seperti, bagai, bagaikan, ibarat, bak, laksana. Contoh perumpamaan, seperti minyak dan air. Misalnya dalam suatu cerita di situ dinyatakan, dua saudara itu seperti minyak dan air. Minyak dan air itu adalah dua hal yang tidak pernah menyatu. Artinya, berikutnya adalah tamsil. Tamsil adalah perbandingan dua hal atau benda disertai penjelasannya. Contoh, tua keladi, makin tua makin menjadi. Kata tua keladi itu merupakan perbandingan. Dalam hal ini membandingkan antara orang yang sudah tua dan keladi, berarti membandingkan dua benda. Makin tua makin menjadi, itu merupakan penjelasannya. Maksudnya, semakin tua semakin menjadi. Kalau dalam hal ini, bila mudanya baik, makin menjadi baik, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ini dalam hal yang buruk, makin memburuk, lah itulah yang perlu kita waspadai. Ini maksudnya makin tua makin menjadi, tua keladi, makin tua makin menjadi. Semakin tua semakin menjadi nakal atau semakin tua makin menjadi baik, sebaliknya begitu. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah pemeo atau semboyan, yaitu kata-kata penyemangat. Biasanya ini untuk menyemangati satu kelompok atau seseorang supaya lebih baik lagi. Misalnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kelima adalah ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom adalah ujaran yang maknanya sudah menyatu
dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal, baik secara struktur kalimat maupun secara maknanya. Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Dengan kata lain, idiom atau ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Mohon maaf, ini maksudnya makna baru, bukan makan baru ya. Contoh, kaki tangan. Makna yang anggota-anggotanya, kaki itu adalah bagian bawah dari tubuh kita. Kemudian tangan itu anggota tubuh bagian atas. Jadi kalau digabung anggota tubuh bagian bawah dan anggota tubuh bagian atas. Tapi maksudnya kaki tangan di sini artinya adalah anak buah. Satu lagi misalnya, buah hati. Buah itu hasil dari tumbuhan. Sedangkan hati itu adalah organ tubuh manusia. Tapi artinya tidak hasil dari tumbuhan dan organ tubuh manusia. Buah hati maksudnya adalah anak. Begitu seterusnya. Demikian tadi pembelajaran kita tentang bahasa yang terdapat dalam novel. Jangan lupa ketika Anda menganalisis, Anda harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Hal yang sudah diterangkan oleh Bu Yus tadi, Anda pelajari lagi dalam buku-buku perpustakaan, terutama buku sastra, atau bisa juga Anda belajar dari internet. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Semoga kita selalu sehat dan selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT sehingga dapat belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.